Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, teman-teman semuanya, ketemu lagi kita di channel YouTube. Oke teman-teman semuanya, hari ini saya akan berbagi cerita atau pengalaman yang tidak bisa saya lupakan sepanjang masa sampai saat ini. Nah, ini kejadiannya kira-kira 36 tahun yang lalu. Tempat kejadiannya waktu itu saya masih berada di artinya tinggal dengan orang tua di Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan. Nah, saya adalah seorang anak ulama. Ibu saya juga ibu rumah tangga tapi suka belajar ngaji. Bapak saya itu adalah pegawai negeri, pegawai di salah satu pusat koperasi pegawai negeri, tapi bukan pegawai negeri. Kemudian kalau di luar jam kerja, bapak saya berprofesi sebagai ulama. Nah, kami dalam perjalanan hidup kami selalu ditekankan atau diajarkan hal-hal yang sifatnya keagamaan untuk kalian nanti, begitulah kira-kira orang tua. Penting ada juga diceritakan masalah-masalah kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus. Artinya makhluk halus itu adalah ciptaan Allah juga yang bisa berwujud seperti manusia dan hal-hal lain. Nah, seiring dengan perjalanan hidup kami hidup di keluarga sederhana, ya alhamdulillah mencukupi tapi tidak melebihi dari kehidupan yang glamor dan sebagainya. Nah, pengalaman saya ini sengaja saya utarakan atau saya ceritakan, tidak ada bermaksud apa-apa. Ini adalah suatu kejadian yang benar terjadi pada diri saya sehingga saya berbagi dengan teman-teman. Pada saat itu setelah tamat SMA, saya bekerja di salah satu hotel di Medan yang bintang 2 pada saat itu, kalau saya nggak salah, yang kebetulan ownernya adalah teman bapak saya. Nah, singkat ceritanya, saya bekerja di sana, kemudian di situ saya menjabat sebagai resepsionis hotel, ya. Nah, dalam bekerja di sana kan ada departemennya masing-masing, ada housekeeping, front office dan sebagainya. Nah, saya bertemu dengan salah satu karyawan di bagian lain, housekeeping lah kalau nggak salah, sebut sajalah inisialnya berinisial R, ya, teman saya itu, dan nantinya akhirnya menjadi teman akrab saya, bahkan menjadi saudara saya. Nah, karena sehari-harinya kita kalau absen di hotel itu selalu ketemu, akhirnya terbentuklah persahabatan yang begitu akrab dan erat, bahkan sampai menjadi seperti saudara sendiri gitu, teman-teman semuanya. Maaf saya sedikit agak gimana ya ceritanya nanti nih, mau bercerita nantinya sedih rasanya gimana, tapi saya harus bercerita di channel YouTube saya ini. Nah, seiring dengan itu kita bekerja sudah cukup lama, ya, setahun, ya, teman saya ini. Dan kami di luar pekerjaan kalau pulang kerja kami sering ngopi-ngopi, ngobrol, ya, di warung, di apa. Kalau di Medan namanya kede, kami naik kalau di sini namanya motor, sana namanya kereta lah pulang. Kadang bareng, kadang naik kereta dia, kadang naik kereta saya. Pokoknya keakraban. Nah, kebetulan teman saya ini, pada saat itu masih bujangan. Nah, teman saya ini entah bagaimana berkenalan dengan seorang wanita, teman akrab saya ini, ya, seorang wanita yang kebetulan rumahnya calon pacarnya ini dekat rumah saya, ya, berjarak sekitar 300 meter lah, 300 meter. Nah, perkenalan, akhirnya singkat cerita, Allah mungkin menjodohkan dengan wanita tersebut, tetangga saya itu, akhirnya mereka married lah. Seiring dengan perjalanan waktu,
Ya dia punya anak satu, akhirnya ada punya anak satu, sementara saya masih bujangan. Memang perbedaan tautan umur ya ada sedikit, dia lebih tua sedikit dari saya. Nah, suatu saat, suatu hari ini cerita sudah semakin mendekati cerita yang pengalaman yang nggak bisa saya lupakan. Ya kalau dibilang agak merinding atau agak ya, tapi kenyataannya terjadi ya. Karena saya memang ditanamkan sama orang tua kepada hal-hal yang itu nggak usah terlalu ini, seperti percaya kepada dukun ataupun nggak ada itu. Orang tua saya itu dalam ceramah-ceramah agama nggak ada begitu. Nah sudah lebih dari setahun bekerja. Kebetulan saya mendapat cuti ya, mendapat cuti. Dan kebetulan teman akrab saya ini belum mendapat cuti atau dia tidak mengambil. Nah saya gunakan kesempatan yang baik ini untuk cuti lah, ya paling nggak refreshing gitulah. Nah kemudian saya rencana mau berlibur ke rumah nenek ya. Nah, kebetulan di lingkungan nenek itu juga banyak teman-teman gitu. Terus saya ngobrol sama teman akrab saya ini yang saya anggap seperti saudara nih, nah yang berinisial R ini. Dia sedikit kelihatan raut wajahnya agak sedih gitu atau apa, karena kami udah sangat akrab sekali, udah teman banget, udah saudara lah begitu. Nah kemudian saya ucapkan nanti kan kita bisa, walaupun pada saat itu kan memang susah komunikasi ya, pasti nggak bisa kan karena belum ada HP atau pager atau apalah. Akhirnya singkat ceritanya tuh saya pamit sama teman saya itu nanti kapan-kapan setelah 1 minggu lah, lebih kurang 1 minggu cuti itu nanti kita ketemu lagi, kita bilang gitu kan. Nah memang nggak jauh sih rumah nenek saya itu ya, sekitar berapa 1 jam lah dari rumah gitu. Nah kemudian di sana juga saya jalani masa-masa cuti saya itu di rumah nenek saya. Ya, saya itu sangat sayang sama saya karena saya satu-satunya cucu laki-lakinya. Nah udah berjalan hampir kira-kira 2 hari lagi saya pamit sama nenek mau pulang karena 2 hari lagi habis masa cuti saya. Nenek juga sedih ya karena dia udah sama saya itu termasuk cucu kesayangannya. Nah kemudian saya berangkatlah punya nenek bahwa saya akan mau pulang. Pada saat itu sekitar habis maghrib lah ya, habis maghrib saya berangkat. Berarti kan waktu tanggal berapa itu, sekitar maghrib itu sekitar tanggal 12 ya, tanggal 12 lah ya, setelah saya cuti itu tanggal 11 tanggal berapa itu lupa saya. Setelah tanggal 12 saya pulang tuh, 12 Maret 20 saya pulang ya, habis maghrib saya pulang tanggal 12 Maret. Nah biasa saya kan di tengah jalan itu kan capek dulu nih pikir kan, atau ngantuk, ngopi-ngopi dulu lah. Mampirlah saya ke warung, saya ingat tuh di Mardin ya. Warung Mardin itu udah sering kami kunjungi sama teman saya ini yang berinisial R ini. Kita ngopi, makan mie macam-macam lah, udah kenal baik sama di Mardin itu. Kita ngopi apa. Nah, kemudian saya pengen, entah kenapa kok ada rasa pengen mampir ke situ gitu lah. Mau ngopi dulu baru pulang ke rumah kan. Mampir dulu lah. Siapa tahu banyak juga teman-teman yang sering ngopi di situ gitu pada saat itu. Dan saya dalam perjalanan kok apa gitu, kok tumbennya perasaan gak enak gitu di sini. Tapi ya saya tepiskan lah, udah itu biasalah mungkin ya, namanya perjalanan hidup gitu, saya pikir gitu. Sampai di ini saya parkirin motor ya, saya parkirin motor di halaman Kedai lah, kalau di sana Kedai ada halaman dikit pada enak ya, pohon-pohon rindang itu banyak situ di apa, malah sekitar jam 7 lah, habis maghrib jam 7 sampai situ pesan lah, tumben nih ada kok dalam. Iya bu, iya di Mardin, saya baru habis dari tempat nenek, udah seminggu cuti kerja. Oh cuti kerja ini 2 hari lagi mau masuk kerja. Oh iya, sini mana teman saya misalnya udah pernah kesini, kalau salah kapan ya pernah kesini, tapi udah lama, udah berapa hari ini nggak pernah kesini lagi, kata Abi Mardin. Oh iya, ini nanti juga saya pulang sini, saya mau ketemu dengan dia nanti, saya bilang gitu. Nah kemudian saya masuk, duduk. Pada saat itu memang nggak ada orang ya di warung itu, udah saya sendiri ya. Pada saat itu saya sendiri, kemarin juga di pojok dia duduk, ini saya sendiri ngopi apa segala macam, makan minum. Entah kenapa kok, aduh ini saya merinding ini, aduh saya merinding ya Allah.
saya nggak bisa ngelanjutin ceritanya gimana ya. Nah, ketika saya lagi asik merokok, minum kopi, makan, tiba-tiba pandangan saya terarah ke astagfirullahaladzim, makin merinding nih kuduk saya. Saya memandang ke arah salah satu sudut dari warung Bimardin itu, ada satu orang lelaki, satu orang lagi membelakangi saya, duduk sambil ngopi juga. Saya lihat ada gelas yang udah kosong setengah. Siapa ya? Saya lihat-lihat itu, tapi mirip sekali dengan teman saya gitu loh. Teman saya berinisial R loh. Nanti coba lihat tadi gitu loh, dibalik sudah agak terang lah gitu. Nah, kemudian saya penasaran. Saya samperin. Astagfirullah, benar teman saya sapa, saya tegur gini-gini, dia hanya senyum aja biasa. Loh, kok senyum biasa, nggak seperti biasa gitu. Biasa kan ayo gimana kau, bagaimana, bahasa Medan lah gitu kan, gimana kau, apa kabar gini. Tapi dia apa, oh ngopi, iya katanya gitu aja. Karena tadi Kak Mardin bilang kamu ada waktu kemarin, tapi sebelakannya nggak ada lagi kesini katanya gitu. Mungkin dia nggak lihat kamu masuk tadi ya, mungkin katanya. Dia jawab seadanya aja, teman saya ini seadanya aja jawab. Kayak gimana, saya pun juga nggak merhatiin atau nggak menanggapin dia mau ada bro, mungkin dia lagi sakit atau lagi ada ini, ya udahlah nggak apa-apa. Akhirnya kita ngobrol kopi, mau makan. Saya bilang enggak, kata dia geleng-geleng kepala. Tapi saya kok mukanya kamu sakit, saya bilang gitu kan. Hah, lu sakit, kamu sakit, kau sakit, kalau bahasa Medannya kau sakit. Enggak, biasa. Tapi gelagatnya itu, apanya itu nggak seperti orang seperti biasa gitu, ceria apa happy ya gitu loh. Nah, karena saya bilang, saya panggil kamar ini sini. Oh ya, nggak lihat tuh, mungkin di pojok masuk ya, nggak lihat, nggak manggil ini. Ya, kemudian selang berapa lama entah kenapa tiba-tiba dia mau buru-buru pergi. Mau kemana? Aku bilang, lah kita baru jumpa nih, aku habis cuti, besok kan 2 hari lagi kita aku masuk kerja, masih ada 1 hari lagi waktu. Nggak ada mau perlu, tapi suara itu seperti serak atau apa, saya nggak apa, mungkin dia lagi flu atau sakit. Nggak, aku mau ke ini katanya, tempat ini saudara sebentar tadi katanya. Oh gitu, ya udah nanti malam, itu tanggal 12 ya, nanti malam aku ke rumah mampir ya, langsung dari sini nanti ketemu ya, kau kan sebentar langsung pulang, nanti aku mampir ke rumah ya, kita ngobrol-ngobrol, lanjutin ngobrol di kedai ini di rumah gitu. Dia cuma hanya ngangguk, lihat lama dipandang gitu. Astagfirullahaladzim, kok lain kenapa ya, udahlah. Tapi kebetulan aku nggak nganggapin berasumsi atau beranggapan apa, ya udahlah, mungkin dia lagi ada pikiran-pikiran yang mengganggu dia sehingga mencerminkan mukanya juga agak ini lesu gitu. Ya udah, singkat ceritanya setelah dia pergi, saya juga udah mau waktu jam 8, udah akhirnya saya pun juga bayar kopi dan segala macam. Kok buru-buru, kata Bimardin. Enggak bu, mau istirahat dulu, nanti mau mampir lagi ke rumah si ini gitu. Nah, kemudian saya ambil motor di parkiran, saya mesti lihat kiri kanan, saya parkirlah motor gitu ya, motor. Nah, kemudian sampai di depan rumah, sampai di gang, masuk gang ada orang. Saya ketemu 2 orang yang ada rombongan itu seperti pakai peci, pakai sarung gitu. Ini dari mana ya, nggak pernah, dari masjid. Mungkin dari masjid atau dari tahlilan atau dari apa, kan biasa di kampung. Oh iya. Nah, positif perapatan saya harus belok kiri ke rumah, dia kan harus rumah di hook itu sebelah kanan rumah teman saya itu kok saya lihat kok sepi, tapi kok kursi-kursi banyak gitu loh. Di depan rumahnya banyak kursi, berderet apa gimana, tapi orang udah sepi, nggak ada. Saya penasaran, apa mau saya taruh kereta saya atau motor saya ini ke rumah dulu, teman saya jalan kaki karena cuma 300 meter jaraknya rumah saya dengan rumah dia, rumah istrinya maksudnya, rumah istrinya. Udahlah, saya langsung putuskan aja, saya mampir aja deh gitu kan, mampir aja lah ke situ. Nanti jadi nggak bolak-balik. Tapi kok hati saya kok nggak tenang gitu, hatinya nggak tenang. Aduh, perasaan ada sesuatu yang kurang gitu, dakduk. Kemudian tadi mikir lagi, teman saya si ini kok di sana tadi ini saya kok orangnya nggak seperti biasa ceria. Akhirnya udahlah, lupain aja gitu kan. Mampir, parkir motor,
kereta tadi, kemudian saya lihatlah, tiba-tiba saya belum nyampe di depan pintu, orang tua atau mertua daripada sama istri atau sama itu mengham keluar sambil nangis meluk saya. Saya meluk, udah nggak ada gini. Saya apa nih, bentar Bu, sebentar, apa nih, saya nggak ngerti, ada apa? Saya, kenapa coba cerita, kok pada nangis, ini kursi di luarnya ada apa, kenapa Bu, kenapa? Waktu itu nama istrinya Tina ya. Tin, kenapa Tin, coba jelasin deh, kenapa, ada apa nih, kok tiba-tiba meluk saya nangis, terus ini banyak kursi, saya lihat tadi ada orang keluar, satu orang pakai PJ dari sini, ada apa? Subhanallah, akhirnya si ibu menahan redam tangisnya, diam. Tina juga nunduk, saya ajak duduk di teras. Ceritalah mereka kepada saya bahwa hari ini tanggal 12, tanggal 11 kemarin ya mendadak katanya, mudah kehendak Allah, sebenarnya teman saya itu yang berinisial R itu sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Saya kaget, astagfirullah, ini saya merinding lagi nih, saya kaget benar-benar saya kaget ya. Apa Bu, meninggal? Jangan bercanda, saya bilang, jangan bercanda, itu kata-katanya nggak baik, bercanda. Iya, baru aja tadi dikubur. Astagfirullah Bu, saya tadi ini baru pulang cuti, saya ngelewatin warung Bi Martin, saya ketemu sama dia, ngopi bareng Bu. Memang kelihatannya memang agak seperti sakit. Saya tanya mau kemana, mau ketemu saudara. Ngopi Bu, jelas saya ngasih tahu kepada Bi Martin, Bi, ini kok udah ada di sini duluan. Saya iya, mungkin tadi ibu lagi ke belakang, dia masuk ngopi. Nah sekarang ibu bilang udah nggak ada, udah meninggal. Subhanallah. Bu, ini tolong jelasin lagi Bu. Tin, tolong jelasin Tin sama saya. Ini saya jelas-jelas demi Allah, saya ngobrol dengan dia di warung tadi belum lama. Allah, subhanallah. Ya Allah, dengan suara yang terbata-bata, ini saksinya ada semua. Tadi mereka yang baru acara ngelayat 1 minggu habis ini baru melayat. Astagfirullahaladzim, saya bilang, saya seperti disambar petir pada saat itu. Semua kakinya hampir jatuh, hampir pingsan. Rasa gimana, nggak percaya gitu. Akhirnya saya istighfar nggak percaya. Orang baru ketemu kok dibilang, ya Allah, subhanallah. Saya seperti nggak berpijak di bumi pada saat itu mendengar sahabat saya, teman saya, saudara saya kok dikatakan udah nggak ada. Tapi pada akhirnya memang saya akui sendiri, saya sadar sendiri bahwa ya namanya ajal kita nggak tahu sebentar ini, kemudian dan ini kenyataan yang saya terima. Teman akrab saya, bahkan saudara saya udah nggak ada lagi. Padahal saya baru ketemu tadi. Jadi yang tadi yang ngobrol sama saya itu siapa? Astagfirullahaladzim, subhanallah. Berarti ya Allah, yang ngobrol dengan saya tadi bukan teman saya. Ya memang subhanallah, saya aduh, astagfirullahaladzim. Saya memang katanya kalau orang meninggal baru 40 hari ataupun selama 40 hari itu arwahnya masih ada di sekitar teman-teman dekatnya, saudara, orang tua, dan atau sekitar rumahnya. Saya akhirnya istighfar lagi, subhanallah. Mudah-mudahan teman saya ini diampuni segala dosanya, husnul khotimah, diterima segala amal ibadah, dan yang keluarga yang ditinggalkan, saya berdoa semoga tabah menghadapinya. Saya benar-benar terpukul sekali, benar-benar terpukul, karena belum lama saya hampir seperti disambar petir, teman-teman semuanya. Nah itulah namanya ajal, kita nggak tahu kapan akan tiba. Nah itulah cerita 36 tahun yang lalu, teman-teman, kejadian yang benar-benar kejadian yang saya alami. Ya, saya berbagi di video kali ini, semoga bisa menjadi tontonan ataupun pendengaran seperti suara radio mendengar dengan baik dan menjadi tuntunan bagi kita semuanya ya.
nggak banyak harus kayak katakan. Saya masih terbawa nih waktu upload video ini, masih terbawa suasana, saya merinding saya, karena itu teman akrab, bukan saya anggap saudara, teman kerja gitu. Jadi semoga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya ya. Maaf kalau ada kata-kata saya yang ataupun ungkapan saya yang salah dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman Bro and Drive semuanya. Oke, kita sudahi dulu video kita ini, pengalaman hidup saya di masa lalu 36 tahun yang lalu. Teman saya udah tenang di sana, semoga diterima di sisi Allah SWT. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Extreme Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.